Halo Sobat Wikon, kembali lagi di kanal YouTube Wikon Indonesia di mana kalian bisa dapat informasi mengenai tutorial dan fitur dari produk-produk Wikon. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai pengiriman data ke MQTT dari IoT device Wikon dan memasukkan data-data ini ke dalam suatu database. Banyak dari Sobat Wikon memiliki pertanyaan seperti perangkat Wikon ini bisa nggak sih kirimkan data ke database A, B, ataupun C? Untuk penerapan saat ini, yang paling mudah adalah IoT Gateway Wikon atau VBox dihubungkan ke database MySQL melalui script Lua. Namun untuk DBMS lainnya, kita perlu third party seperti OPC atau MQTT yang akan kita gunakan pada video kali ini, karena MQTT ini bisa dikoneksikan ke broker gratis, atau kalian bisa set broker kalian sendiri pada server atau komputer lokal. Oke, konsepnya seperti apa? IoT device Wikon yaitu HMI atau VBox akan kita set untuk mengirimkan data ke broker MQTT, lalu kita buat server yang akan menerima data dari topik MQTT dan menangani query ke database pada server atau komputer lokal. Database yang saya gunakan pada video kali ini adalah SQL Server, dan server yang saya buat untuk menangani query database-nya yaitu menggunakan PHP. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya. Jadi pertama, kita perlu buat project di PI Studio. Lalu pada project ini jangan lupa kalian tambahkan komunikasi ke perangkat industri kalian. Seperti di sini, saya menghubungkan HMI ini ke PLC Wikon yang menyediakan data dari PowerMeter. Setelah itu kalian bisa buat tampilannya, dan untuk menampilkan data kalian bisa menggunakan elemen numeric input dan kalian masukkan address dari data pada perangkat industri kalian. Kemudian di sini kalian perlu mengenable terlebih dahulu Lua script, lalu kalian tambahkan file baru dengan cara mengklik kanan, kemudian kalian create new file. Di sini file barunya saya namakan mqtt.lua untuk mengirimkan pesan ke MQTT. Bagi kalian yang belum familiar, terutama tentang MQTT, kalian bisa pergi ke Wikon Docs untuk mendapatkan dokumentasi mengenai Lua script ataupun koneksi dengan MQTT ini. Kalian bisa pergi ke Wikon Docs pada pencarian di browser kalian. Lalu kalian bisa pergi ke bagian HMI di PI Studio, kalian ke Lua script ini, di bagian kanan ini kalian gulir ke MQTT, ke bagian MQTT, lalu ke example 1. Di sini kalian bisa langsung copy script Lua ini untuk koneksi ke MQTT-nya, jadi kalian cukup copy saja ke script kalian ini. Jangan lupa untuk line limits ini diubah dengan nama dari script kalian. Jadi di sini MQdemo, tapi karena script saya namanya MQTT, jadi saya ubah jadi MQTT_limits. Kemudian kalian perlu sesuaikan parameter-parameter seperti username, password, data yang akan kalian kirimkan, lalu kalian juga perlu menyesuaikan broker yang akan kalian gunakan, serta client ID-nya. Dan kalian bisa mengirimkan data di bagian ini adalah topik untuk mempublish pesan atau data kalian. Ini adalah datanya, saya bungkus dalam JSON. Datanya sendiri adalah ini, yaitu data dari PowerMeter dalam bentuk tegangan dari line A, line B, dan line C. Kemudian jika kalian sudah sesuaikan parameter-parameter ini, kalian bisa panggil fungsi MQTT test ini pada background script
di bagian fungsi WBGPOL ini untuk menjalankan fungsi MQTT test ini secara looping atau timing. Jika kalian ingin dapat info tentang MQTT lebih detail lagi, kalian bisa tonton video yang telah kami sematkan di video ini. Nah, jika sudah, kalian bisa compile project ini. Kemudian, apabila hasil compile tidak menunjukkan error, kalian bisa download ke HMI kalian. Oke, kita beralih ke bagian server yang akan menangani query ke database. Untuk servernya, saya menggunakan PHP. Jadi, bagi kalian yang belum menginstal PHP pada komputer kalian atau server kalian, bisa mendownload terlebih dahulu. Lalu, di sini kalian bisa gunakan Composer untuk mengelola dependensinya. Untuk project kali ini, kita akan menggunakan pustaka php-mqtt/client. Jadi kalian bisa pergi ke folder project kalian pada command prompt. Sini. Lalu kalian bisa masukkan perintah. Composer require php-mqtt/client. Nah, di sini Composer akan meng-create beberapa folder dan file pada folder project kalian. Jika kalian pergi ke folder project kalian, nah, akan tercreate file-file serta folder seperti ini. Pada folder ini juga kalian perlu create file PHP baru dengan nama bebas. Jika pada project saya, di sini saya namakan server.php yang isinya pertama-tama ada import autoload dari Composer yang akan mengelola dependensi dari project ini, seperti pustaka PHP MQTT client tadi. Lalu kemudian kita perlu mengimpor kelas-kelas dari pustaka MQTT ini beserta pengecualian-pengecualian yang mungkin terjadi saat kita nanti melakukan koneksi ke broker MQTT. Kemudian ada pendefinisian parameter koneksi yang kita perlukan untuk dapat terhubung dengan broker MQTT seperti brokernya, portnya, client ID, dan topik yang akan di-subscribe. Lalu kita menginisialisasi client dengan membuat instance dari objek MQTT client dengan parameternya itu adalah parameter ini. Dan selanjutnya kita membuat koneksi ke broker MQTT. Jika koneksi ini berhasil, kita akan coba untuk berlangganan ke topik yang telah kita definisikan. Kemudian akan ada pemrosesan pesan yang diterima. Jadi karena pesan yang saya kirimkan pada HMI tadi bentuknya JSON, di sini saya perlu decode pesannya. Dan jika berhasil, pesan akan diubah ke bentuk array untuk dimasukkan ke suatu variabel dan disertakan dalam argumen pada fungsi save to database. Selanjutnya kita akan lakukan looping agar klien kita bisa terus menerima pesan dari MQTT. Di sini ada error handling yang berguna apabila terdapat permasalahan koneksi atau sambungan ke broker MQTT. Kemudian fungsi save to database sendiri berisi perintah-perintah seperti ini. Jadi pertama kita akan melakukan autentikasi dengan kredensial database seperti alamat server, database yang ingin dihubungkan, UID, serta passwordnya. Untuk database SQL Server, kalian bisa create username dan password ini di bagian tab Security pada SQL Server Management Studio. Jadi pada opsi Login, kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa create new login di sini. Sini kalian bisa create login name-nya, kemudian kalian ubah ke SQL Server Authentication, kalian bisa masukkan passwordnya.
Kemudian kalian juga bisa mengaitkan database yang ingin kalian hubungkan ke login ini, serta roles dan user mappingnya. Jadi di sini karena kita ingin memasukkan data, kalian perlu centang bagian DB data writer ini. Atau jika kalian ingin melakukannya menggunakan query SQL, kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi ini sama dengan langkah-langkah tadi. Kalian meng-create login name beserta passwordnya, kemudian kalian menggunakan database-nya, lalu kalian mendefinisikan user mapping beserta role-nya. Oke, kembali pada server kita. Setelah kita mendefinisikan kredensial, kita coba untuk membuat koneksi dengan bantuan fungsi SQL srv underscore connect ini. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang didapatkan dari ekstensi SQL srv pada PHP. Cara konfigurasinya, kalian cukup pergi ke link yang telah kami sematkan, lalu mendownload filenya dan menaruhnya pada folder ext di folder PHP kalian. Jadi pada folder PHP ini kalian letakkan file srv ini, SQL srv ini, ada 2 file. Kemudian pada bagian file php.ini kalian buka, lalu kalian tambahkan line seperti ini, sesuai dengan file yang kalian letakkan pada folder ext tadi. Ini adalah nama filenya, saya sertakan pada file php.ini. Di sini pada file php.ini kalian juga baiknya mengenable line extension socket ini agar tidak terjadi error dengan koneksi broker MQTT kalian. Oke, kita kembali lagi ke server PHP kita. Jika koneksi ke database SQL Server berhasil, maka kita akan mendefinisikan query untuk menyisipkan atau insert data ke table pada database SQL Server kita. Dan kemudian kita jalankan fungsi SQL srv underscore query ini, dan jika berhasil maka akan menampilkan pesan query berhasil dijalankan. Namun apabila gagal, pada command prompt akan menampilkan pesan error dari fungsi SQL srv error ini. Dan terakhir kita membebaskan resources setelah berhasil menjalankan query dan menutup koneksinya. Nah oke, jika file sudah kalian lengkapi seperti ini, kalian bisa jalankan file PHP untuk menginput data dari MQTT ke database SQL Server. Jadi ini adalah tampilan HMI yang berhasil mengirimkan data ke MQTT. Ini adalah pesan dari topik yang kita subscribe, di mana topik ini sama dengan topik yang kita gunakan untuk publish data. Kemudian jika saya jalankan query ini untuk melihat data pada database kita, nah datanya masih 0. Kemudian apabila kita jalankan server PHP kita, bisa dilihat terdapat pesan yang menunjukkan bahwa server kita berhasil menerima data dari MQTT dan berhasil memasukkan data tersebut ke database SQL Server kita. Jika kita lihat pada DBMS kita, sini saya jalankan kembali query-nya. Nah, data berhasil masuk ke dalam database SQL Server kita. Oke, jadi itulah cara
mengirimkan data yang terhubung pada HMI ke database SQL Server melalui protokol MQTT. Sekian untuk video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar atau hubungi layanan customer kami pada kontak di deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Wikon Indonesia.